Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu diberi nikmat sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tentunya masih semangat dong ya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi bab 5, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sistem persamaan linear dua variabel, maka kita harus paham terlebih dahulu istilah persamaan linear. Nah, apa itu persamaan linear? Persamaan linear adalah sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu punya contoh persamaan linear dan bukan persamaan linear. Bisa dilihat bedanya ya anak-anak. Coba kita perhatikan bersama. Untuk persamaan linear, dia pangkat variabelnya selalu 1. Ini contohnya, 2x ditambah 3 sama dengan 5. Nah, pada variabel x-nya ini dia berpangkat 1. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 11. Pada variabel x-nya dia berpangkat 1 juga. Nah, kemudian variabel y-nya berpangkat 1. Sudah terbukti ya bahwa contoh ini merupakan persamaan linear. Nah, kemudian kita perhatikan yang bukan contoh dari persamaan linear, yaitu contohnya 2x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, di sini variabel x-nya dia berpangkat 2. Jadi sudah jelas bahwa dia bukan merupakan contoh dari persamaan linear, karena pengertian dari persamaan linear yaitu sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Jadi ini bukan contoh dari persamaan linear. Nah, kemudian contoh yang kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini juga jelas bahwa bukan merupakan contoh dari persamaan linear, karena variabel x-nya itu berpangkat 2 dan juga variabel y-nya dia berpangkat 2. Sudah jelas ya bahwa pada contoh ini merupakan bukan contoh dari persamaan linear. Jadi, bentuk-bentuk seperti inilah yang dimaksud persamaan linear atau garis lurus. Jadi, linear itu artinya garis lurus. Karena kalau kita gambarkan pada bidang kartesius akan membentuk garis lurus. Jadi, dari contoh di atas sudah jelas ya mana yang merupakan contoh dari persamaan linear dan yang bukan contoh dari persamaan linear. Selanjutnya kita harus paham terlebih dahulu tentang istilah solusi dari persamaan linear, solusi atau penyelesaian dari persamaan linear. Nah, apa itu solusi persamaan linear? Jadi, solusi dari suatu persamaan linear adalah nilai-nilai yang dapat menggantikan variabelnya sehingga persamaannya bernilai benar. Nah, untuk menentukan solusi ini, kita menggunakan teknik aljabar yang sudah dipelajari di kelas 7. Nah, contohnya 2x ditambah 3 sama dengan 5 ini ya contohnya. Nah, solusi atau penyelesaiannya artinya kan nilai yang bisa menggantikan variabel x ini. Nah, supaya persamaan ini bernilai benar, maka kita harus mencari nilai x-nya. Nilai x-nya sama dengan berapa? Nah, kita coba terlebih dahulu. Di sini 2x ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian
yang ada X-nya kita kumpulin di ruas kiri. Nah, di sini ya. Lalu sedangkan yang tidak ada X-nya itu kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kalau 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan menjadi min 3 ya. Oke, berarti 2x sama dengan 5 dikurangi 3. 2x sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2, jadi x sama dengan 1. Selanjutnya kita uji kepersamaannya. Kalau x-nya sama dengan 1, maka 2 dikali 1 ditambah 3. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 3, yaitu hasilnya sama dengan 5. Jadi benar kan persamaan ini? Maka x sama dengan 1 ini merupakan solusi atau penyelesaian dari persamaan linear ini. Kemudian bagaimana jika bentuknya ada dua variabel seperti persamaan ini? Maka bisa jadi x sama dengan 5 dan y-nya sama dengan min 1. Kemudian x sama dengan 5 dan y sama dengan min 1 ini kita masukkan ke dalam persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 11, yaitu 3 dikali 5 ditambah 4 dikali min 1. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15 ditambah 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Jadi 15 dikurang 4 sama dengan 11. Jadi solusinya itu x sama dengan 5 dan y sama dengan min 1. Akan tetapi masalahnya jika kita masukkan angka lain, misal x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, ketika kita masukkan ke dalam persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 11, maka hasilnya pun juga 11. Berarti solusinya bisa x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Jadi mana yang benar? Apakah yang tadi ini atau yang kedua ini? Jadi gini anak-anak, kalau ada dua variabel seperti ini, di sini kan variabelnya x dan y, maka kita butuh dua persamaan sekaligus untuk menentukan nilai x dan nilai y-nya. Nah, inilah nanti yang dinamakan dengan sistem persamaan linear. Untuk lebih lengkapnya, kita perhatikan slide selanjutnya. Nah, apa itu sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang bekerja bersamaan. Jadi, kata kuncinya yaitu kumpulan beberapa persamaan linear. Bukan satu saja ya. Kalau lebih dari satu, berarti itu merupakan sistem persamaan linear. Bisa dipahami ya? Kita lihat catatannya terlebih dahulu. Jika terdapat dua variabel, maka dibutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikannya. Nah, contoh yang pertama ini cuma ada satu variabel, yaitu variabel x. Berarti cukup satu persamaan ini saja kita bisa tahu nilai variabel x-nya itu berapa. Tadi kita sudah mencari bahwa nilai x-nya itu sama dengan 1. Maka kalau kita masukkan x-nya sama dengan 1, pernyataan ini akan menjadi benar. Kalau persamaan seperti ini, kan ada dua variabel, yaitu variabel x dan y. Karena ada dua variabel, maka harus ada dua persamaan juga untuk menentukan nilai x dan y-nya. Contohnya seperti tabel ini ya. Tabel sistem persamaan linear. Jadi ada dua persamaan seperti itu. Persamaan 2x ditambah 4y sama dengan 11 dan 3x dikurangi 7y sama dengan 2. Nah, kalau bentuknya ada dua persamaan sekaligus seperti ini, maka inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear.
Bisa dipahami anak-anak? Kemudian kita beralih pada slide selanjutnya. Sekarang kita baru masuk ke pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan linear yang memiliki dua variabel. Contohnya variabel X dan variabel Y. Contoh sistem persamaan linear dua variabel ini ya. Contohnya pada persamaan yang di atas yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 11, dan pada persamaan yang kedua yaitu 3x dikurangi 7y sama dengan 2. Di sini terdapat dua persamaan kan, yang atas dan di bawah. Dan juga terdapat dua variabel yaitu sama-sama variabel x dan y. Nah, bentuk seperti inilah yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel yaitu ax ditambah by sama dengan c, di mana x dan y-nya adalah variabel, a-nya adalah koefisien dari x, b-nya adalah koefisien dari y, dan kemudian c-nya adalah konstanta. Lalu bagaimana cara menentukan nilai x dan y-nya? Untuk menentukan variabel pada sistem persamaan linear dua variabel berarti kita mencari solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu. Nah, terdapat 4 cara untuk menentukan solusi atau penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, yaitu yang pertama menggunakan metode grafik. Sesuai dengan namanya, kita akan menggunakan grafik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Lalu yang kedua menggunakan metode substitusi. Yang ketiga menggunakan metode eliminasi, dan yang keempat menggunakan metode campuran. Nah, pada video ini kita akan membahas metode grafik dulu ya. Metode yang lainnya akan dibahas pada video selanjutnya. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Berikut ini langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Langkah yang pertama, gambar grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius dengan rapi. Lalu, yang kedua, titik pertemuan kedua garis merupakan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, tandai titik pertemuan kedua garisnya. Koordinat itulah merupakan solusi sistem persamaan linear dua variabelnya. Nah, agar lebih memahami, kita langsung ke contoh soal ya. Ibu punya contoh soal yaitu tentukan solusi dari persamaan x dikurangi y sama dengan 1 dan 2x dikurangi y sama dengan 4 dengan menggunakan metode grafik. Kemudian penyelesaiannya, kita mulai persamaan x dikurangi y sama dengan 1 ya. Untuk menggambar grafik ini, caranya sama persis dengan menggambar grafik persamaan garis lurus pada bab sebelumnya. Nah, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Nah, ini titik potong terhadap sumbu x, y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi x dikurangi y sama dengan 1, kemudian x dikurangi 0 sama dengan 1. Kenapa 0? Karena y-nya sama dengan 0. Kemudian x dikurangi 0 sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya yaitu 1,0. Selanjutnya tentukan titik potong terhadap sumbu y. Berarti titik potong terhadap sumbu y itu x-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi x dikurangi y sama dengan 1, kemudian 0 dikurangi y sama dengan 1. Sudah paham ya kenapa 0? Karena x-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian 0 dikurangi y sama dengan 1, y sama dengan min 1. Jadi titik koordinatnya yaitu 0, min 1.
Ibu gambar dulu ya. Tadi titik koordinatnya 1,0 berarti di situ. Kemudian titik koordinat 0, -1 di sini. Nah, sekarang tinggal kita gambar garis lurus. Jadi seperti itu. Selanjutnya ke persamaan yang kedua, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 4. Caranya sama saja, kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu x. Berarti y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 2x dikurangi y sama dengan 4. Kemudian 2x dikurangi 0 sama dengan 4. Kenapa di situ 0? Karena y-nya itu sama dengan 0. Maka 2x dikurangi 0 sama dengan 4. Nah, setelah itu kita ketahui nilai x-nya sama dengan 2. Jadi, titik koordinatnya itu 2,0. Nah, kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu y. Berarti x-nya itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 2x dikurangi y sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 0 dikurangi y sama dengan 4. Kenapa di situ 0? Karena x-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita ketahui nilai y-nya sama dengan -4. Jadi titik koordinatnya yaitu 0, -4. Nah, kemudian Ibu gambarkan terlebih dahulu ya. Titik koordinat 2,0 dan titik koordinat 0, -4. Nah, di situ ya titik koordinat 2,0. Kemudian titik koordinat 0, -4. Kemudian Ibu gambarkan garis lurus. Nah, setelah itu kedua garis kan bertemunya di titik ini ya, pada koordinat 3,2. Jadi, solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah 3,2. Mohon maaf, ini ada salah penulisan. Yang benar yaitu titik koordinat 3,2. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, jika nanti ada yang merasa kesulitan dalam memahami materi, silakan kalian bisa tanyakan ke WA Ibu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.